Kita tahu bahwa Kejaksaan mengembalikan berkas penyidik terkait dengan kasus ini. Kalau saya merujuk pada keterangan Anda di dialog NTV Prime pekan lalu bersama rekan Doni De Keyzer, yang harus dijawab Polda adalah 2 alat bukti, waktu perolehan alat bukti, dan cara perolehan alat bukti. Apakah ini juga kemungkinan yang akan dimintai Kejaksaan untuk dilengkapi oleh penyidik, Mas Reza? Dari pihak kejaksaan, seingat saya sudah menyebut bahwa masih dibutuhkan kelengkapan terkait dengan formil dan material. Berarti kalau bicara tentang material, memang kita perbincangkan tentang alat bukti. Tadi Pak Susno juga sudah jelaskan. Sementara terkait dengan formil, barangkali terkait dengan administrasi penyidikan, sudah dijelaskan oleh Pak Ugroseno. Alhasil sempurna sudah, tanda petik kekurangan atau kelemahan dalam kerja Polda Jabar. Yang tadi saya katakan, saya khawatir betul bahwa ini semakin mempertegas penilaian publik tentang gagalnya mitigasi Polda Jabar dalam penanganan kasus Cirebon. Saya justru bertanya-tanya, mengapa Polda Jabar begitu enggan, bahkan mungkin tidak hanya Polda Jabar untuk hal yang satu ini, Mabes Polri pun terkesan tidak begitu bersemangat untuk mendorong dilakukannya eksaminasi ke titik hulu. Apapun Kapolri sudah buka-bukaan memberikan testimoni tentang kelemahan kerja saintifik pada tahun 2016, tapi terus terang saya belum melihat adanya gerakan yang signifikan untuk melakukan review atau eksaminasi terkait dengan kerja saintifik di tahun 2016. Nah, dengan penilaian yang harus saya katakan tidak begitu positif itu, saya berprasangka, tentu saja bisa disanggah, bahwa terkesan ada sesuatu yang coba ditutup-tutupi, istilahnya blue curtain code, kode tirai biru, yang coba ditutup-tutupi terkait dengan penanganan kasus pada tahun 2016. Apakah kode tirai biru semacam itu merupakan manifestasi dari jiwa korsa, yaitu kekompakan yang harus saya katakan kekompakan salah kaprah, ataukah dalam rangka untuk mengejar target tertentu, dengan kata lain menjadikan penanganan kasus sebagai sebuah strategi, misalnya untuk mendongkrak karir. Ini yang menarik juga menurut saya untuk didiskusikan. Karena kesan karut-marut ungkapan kasus pada tahun 2016, ditambah lagi dengan maaf compang-camping yang penanganan kasus 2024, apa yang membuat otoritas kepolisian sedemikian jauh melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya tidak prosedural, tidak proporsional, dan tidak profesional. Saya khawatir ada kepentingan-kepentingan di luar hukum itu sendiri yang barangkali coba dilakukan dengan memanfaatkan momentum menangkap PS. Namun sayang beribu sayang, alih-alih memantik emosi publik yang mendatangkan dukungan bagi Polda Jabar guna mempidana seorang PS, tapi yang terjadi adalah arus balik. Ternyata publik justru sangat kritis dan sekian banyak praktisi hukum justru memberikan kesediaannya untuk membantu PS secara pro bono. Gelombang yang amat sangat dahsyat ini tampaknya tidak disangka dan tidak diduga oleh pihak Polda Jabar, yang justru alih-alih membuat mereka bekerja kian rapi dari hari ke hari, justru harus saya katakan kian sengkarut dari waktu ke waktu. Baik.